Selamat malam pemirsa Tiens Webinar dimanapun Anda berada. Saya Edi Kristanto dari Bali. Saya senang bisa berkesempatan pada malam hari ini untuk berbicara dengan Anda. Saya ingin menyampaikan topik yang berhubungan dengan pengalaman saya menjalankan bisnis ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa berguna bagi Anda yang saat ini sedang membangun bisnis jaringan. Baik, nah sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda, saat Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, saya yakin Anda menginginkan untuk bisa berhasil. Setuju Bapak dan Ibu? Ya, pasti. Saya dulu juga seperti itu. Kebetulan saya boleh cerita sedikit di sini. Background saya kerja di perhotelan. Nggak lama, cuma 17 tahun. Ya. Jadi saya menjalankan bisnis ini secara part-time atau paruh waktu. Karena saya dalam kondisi masih bekerja saat itu. Tapi luar biasanya bahwa bisnis ini ternyata bisa dijalankan walaupun Anda bekerja secara paruh waktu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menceritakan apa yang saya lakukan sehingga saya bisa membangun bisnis ini. Ya, nah sebelumnya saya ingin cerita tujuan saya dulu menjalankan bisnis ini. Saya pengen mendapatkan yang namanya kebebasan, terutama kebebasan waktu. Karena dulu saya waktu bekerja, ya, saya mungkin secara penghasilan cukup. Tapi sayangnya saya tidak bisa mempunyai waktu yang cukup untuk saya berikan perhatian kepada anak-anak saya atau bahkan untuk diri saya sendiri. Nah, itulah tujuan saya dulu di awal kenapa saya mau menjalankan bisnis ini. Nah, setelah saya jalankan, saya pelajari, saya baru ngerti yang bisa membuat saya, bahkan Anda semuanya, memiliki yang namanya kebebasan waktu, bahkan tidak hanya kebebasan waktu, tapi juga kebebasan finansial secara bersamaan. Bisnis ini akan membantu Anda untuk bisa mewujudkan itu. Ini adalah solusinya. Ya. Nah, saya ingin berbagi dengan Anda semuanya, bahwa dalam menjalankan bisnis ini, kita harus paham bahwa kita sedang membangun yang namanya aset. Karena aset inilah yang nantinya akan berikan penghasilan, tapi penghasilan yang pasif, bukan penghasilan yang aktif. Anda tahu kan bedanya penghasilan aktif dan pasif. Kalau aktif ya Anda harus barter waktu Anda, tenaga Anda untuk bisa mendapatkan uang atau gaji. Tapi beda, kalau penghasilan pasif, Anda pada satu titik, Anda tidak perlu aktif bekerja, tapi Anda tetap bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu yang menarik. Jadi, aset sama dengan freedom. Ya, itu yang saya mau bahas pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin sampaikan kepada Anda dan saya ingin ucapkan selamat bagi Anda mungkin yang baru memutuskan untuk serius di bisnis ini, ya, karena seperti yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, network marketing is a perfect business. Jadi network marketing adalah bisnis yang sempurna. Kenapa bisa begitu? Nah, ini yang menarik, karena untuk bisa menjalankan bisnis ini, Anda tidak memerlukan modal yang besar. Modalnya relatif kecil, bahkan sering dikatakan tanpa modal, modalnya modal dengkul, ya, karena Anda sebenarnya hanya membayar 99.000. Selain itu Anda dapat produknya Anda pakai, ya. Jadi nyaris tanpa modal. Yang penting kemauan untuk bisa berhasil di sini. Nah, berikutnya juga bisa mulai kapan saja, di mana saja, ya. Waktunya terserah Anda, tempatnya terserah Anda. Selama di sana ada manusia, Anda bisa jalankan bisnis ini. Terus Anda tidak harus menjadi hebat dulu, Anda tidak harus ahli dulu untuk bisa memulai, tapi Anda mulai aja.
Karena dengan memulai, nanti pada akhirnya Anda akan menjadi hebat. Terus ada yang membimbing, jarang bisnis ada yang membimbing. Di luaran kalau Anda mau berbisnis, ya itu dianggap saingan. Tapi di sini Anda mau berbisnis, dari awal Anda memutuskan untuk bergabung, akan ada tim yang akan mendukung, bahkan membimbing Anda, mengarahkan Anda untuk bisa berhasil. Terus yang menarik lagi, walaupun dari awal tadi saya katakan bisnis ini modalnya sangat kecil, relatif sangat kecil, tapi potensi penghasilan yang diberikan itu luar biasa besar. Nah, itu makanya Robert Kiyosaki mengatakan network marketing is a perfect business. Bisnis yang sempurna, ya. Nah, ada 4 elemen utama yang saya yakin Anda semua juga sudah tahu pada saat kita menjalankan bisnis ini. Yang pertama, nanti Anda bisa lihat di slide-nya. Yang pertama, dan ini sering kali Anda lihat ya, elemen yang pertama adalah perusahaan. Tentunya Tienz, kita bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa besar, ya. Tienz Internasional, kita berikan tepuk tangan buat Tienz Internasional. Ya. Nah, perusahaan Tienz ini yang menyediakan produknya, logistiknya, marketing plan-nya, semua sudah disiapkan oleh perusahaan ini. Istilahnya kita tinggal bergabung dan kita sudah siap jalan. Semua infrastruktur sudah disiapkan, bahkan ada TMIS yang Anda bisa mengontrol bisnis Anda, dimanapun bisnis Anda nantinya, tersebar dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, Anda bisa kontrol bisnis Anda dengan TMIS. Omset Anda secara real time bisa diketahui, bonus Anda real time bisa diketahui, bahkan Anda bisa melihat struktur jaringan Anda. Semuanya ada di sana, sangat lengkap. Ini elemen yang pertama. Yang kedua, One Vision. One Vision ini adalah support system, organisasi pendukung. Jadi One Vision ini kita berbicara tentang sistem. One Vision ini menyiapkan sistem yang Anda harus ikuti untuk bisa berhasil. Dan di One Vision ini juga menyediakan lingkungan yang sangat positif, komunitas yang sangat positif yang akan membantu Anda untuk bisa bertumbuh dan berkembang di bisnis ini. Elemen berikutnya adalah tim bisnis. Jadi sejak Anda bergabung, Anda punya upline, Anda punya upline leader, Anda juga punya yang namanya tim bisnis. Jadi Anda tidak kerja sendiri. Di bisnis ini Anda bukan single fighter, berjuang luar biasa sendirian mati-matian, tidak seperti itu. Tapi Anda akan langsung didukung oleh tim bisnis. Mereka-mereka ini sama dengan Anda, orang-orang yang akan membantu Anda untuk bisa mencapai puncak kesuksesan. Ya, ini tim bisnis yang akan siap membantu Anda. Nah, berikutnya elemen yang terakhir adalah Anda sendiri. Anda dan saya, kita yang menentukan juga. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nanti Anda bisa lihat di slide, ada 4 fase buat kita pada saat kita sudah memutuskan untuk bergabung. Fase yang pertama tentu kita harus memutuskan dulu. Ya, banyak orang mau sukses, melihat bisnis Tienz luar biasa, berangan-angan ingin sukses, tapi mereka lupa untuk melakukan hal yang paling penting, yaitu memutuskan untuk join. Itu yang penting, elemen yang pertama. Jadi Anda harus bergabung dulu. Nah, fase berikutnya keep, ya, tadi join, berikutnya keep. Atau setelah Anda bergabung, Anda bertahan. Banyak orang itu istilahnya TTO, ya, terdaftar tanpa omset, ya, cuman belanja sekali aja, jadi member join sekali aja. Tapi setelah itu enggak kemana-mana, omsetnya enggak ada lagi. Jadi bergabung untuk mati. Saya yakin kita semuanya tidak menginginkan seperti itu. Jadi fase kedua adalah kita harus tetap bertahan. Nah, supaya kita bertumbuh, kita harus fase yang ketiga, train. Kita harus belajar. Setelah itu fase berikutnya adalah yang namanya develop. Atau kita harus berkembang, bertumbuh. Apanya? Kepribadian, pemahaman, ya, mental kita, pengetahuan kita, semuanya harus bertumbuh. Jadi dengan melewati fase-fase ini, kita akan bisa membangun jaringan omset yang besar.
Oke, nah berikutnya. Kalau kita sudah mau belajar, artinya kita sudah siap untuk bertumbuh. Ya, sering dikatakan kalau Anda merasa masih hijau, Anda akan punya potensi untuk bisa berkembang, bisa bertumbuh. Tapi kalau Anda sudah merasa pintar atau sudah seperti daun yang kuning, Anda akan stop di situ. Ya, makanya kita mau belajar. Nah, di bisnis ini Anda akan paham yang dinamakan learn, ya, do, dan teach. Ini sangat penting. Saya mau bahas sedikit saja tentang ini, ya. Yang pertama, kita harus punya kemauan untuk belajar. Ya, kita yang bergabung di bisnis ini latar belakangnya berbeda-beda. Kayak saya dulu, saya kebetulan background saya dari perhotelan, ya. Saya nggak pernah jalankan bisnis ini sebelumnya, bahkan join di bisnis network marketing atau MLM dengan Tiansi inilah yang pertama bagi saya. Jadi ini pengalaman saya pertama. Jadi saya walaupun kalau masalah perhotelan, saya ngerti banyak hal. Tapi saat saya join di bisnis ini, banyak hal yang saya nggak tahu. Jadi saya harus merendahkan hati untuk belajar lagi. Semuanya, tentang produknya, tentang banyak hal, tentang bagaimana menjalankan bisnis ini. Jadi yang pertama kita harus mau belajar. Saat kita sudah belajar, kita harus do. Kita harus melakukan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi kita belajar dulu, setelah belajar kita harus mau praktekkan. Ya. Ada juga distributor, ya, yang pengen sempurna sekali. Dia bilang, Pak, saya belajari dulu semuanya. Saya harus paham semuanya, baru saya mau jalan. Ya, itu sebenarnya enggak salah, tapi kurang tepat. Ya, saya bilang itu buang-buang waktu. Anda pernah dengar istilah learning by doing, ya? Cara kita belajar dengan cepat adalah saat kita mau melakukan. Jadi saat Anda mau melakukan, mempraktekkan, sebenarnya Anda sudah belajar dengan cara yang lebih cepat. Jadi lakukan saja. Dengan lakukan Anda akan, kalau ada kesalahan, Anda evaluasi lagi. Dengan begitu Anda akan cepat mahir, Anda akan cepat menguasai apa yang Anda pelajari. Ya. Nah setelah Anda melakukan, nah ini yang penting teman-teman semua, ya Bapak Ibu semuanya, yang ini yang sangat penting. Anda harus teach. Anda harus mengajarkan apa yang sudah Anda pelajari. Karena dengan teach inilah terjadi yang namanya proses duplikasi. Proses duplikasi dimulai di sini. Ya. Nah, Anda pernah dengar istilah user? Ya, ada user, ada seller, ada networker. Jadi, kita harus menjadi pemakai produk. Yang pertama, user. 100% pemakai produk, itu mutlak. Jangan sampai Anda menjadi distributor Tiansi, tapi odol Anda di rumah pakai odol yang mereknya bukan Tiansi. Ya, itu haram namanya. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda distributor Tiansi, Anda harus menjadi 100% pemakai produk. Apapun itu, kalau Anda flu, badan Anda sedang nggak enak, Anda harus pakai produk Tiansi. Kita punya produk-produk unggulan semuanya, ada Mooncott, ada Spirulina, yang Anda bisa pakai sehari-hari, ya, untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, Anda harus menjadi pemakai produk, 100% pemakai produk, ya. Terus berikutnya, Anda harus jual, seller. Banyak orang yang bilang, Pak, saya ini kurang suka jualan, enggak apa-apa. Saya sendiri juga enggak terlalu suka sebenarnya jualan, ya. Motivasi saya join bisnis ini dulu, saya enggak lihat jualannya, ya. Karena saya bukan orang yang hobi jualan. Tapi Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda, ya. Mungkin memang sebagian orang enggak nyaman kalau ada dengar kata menjual atau jualan gitu. Tapi yang namanya bisnis itu harus ada penjualan produk. Ada produk yang berputar. Bagus Anda pakai sendiri, tapi selain Anda pakai, kalau Anda juga bisa menjual, akan lebih bagus lagi. Omset Anda akan semakin besar lagi. Dan ingat, saya selalu ingat ada pepatah di Cina mengatakan, orang kaya pintar menjual, orang miskin pintar membeli. Ya, jadi kalau Anda belajar, walaupun awalnya nggak nyaman,
Ya belajar tuh sebenarnya masalah cerita saja, ya. Kita memberikan solusi, ya. Menjual itu memberikan solusi sebenarnya, ya. Memberi manfaat buat orang yang kita ceritakan tentang produk Tiansi. Jadi kalau Anda menjual jangan cerita sebenarnya tentang kandungan ini, hebatnya kalsium kita, asam asam amino, ya, satu-satunya seluruh dunia itu bagus, tapi sebenarnya kalau Anda menjual, yang hal utama yang Anda harus pikirkan adalah memberikan solusi. Kalau Anda menjual dengan memberikan solusi, maka Anda akan punya kemungkinan besar untuk bisa berhasil dalam menjual. Jadi menjual ini saya yakin banyak sekali yang pintar-pintar menjual, ya. Kalau Anda lihat sekarang di dunia maya atau media sosial, ya, itu banyak sekali teman-teman yang menjual secara online. Ya, nggak apa-apa, bagus. Selain online, saya sarankan Anda juga belajar untuk menjual secara offline. Anda ketemu dengan orangnya, sehingga Anda juga melatih kemampuan Anda untuk berbicara, untuk meyakinkan orang, ya. Dan itu melatih mental kita sekalian. Nah, berikutnya yang paling penting menurut saya adalah kita harus menjadi networker atau pembangun jaringan. Karena disinilah sebenarnya esensi dari bisnis kita. Kalau tadi saya bilang, ya, learn, do, dan teach, kan mengajarkan. Berarti Anda mengajarkan ke orang lain. Anda mulai mengajarkan ke jaringan Anda. Betul? Ya. Nah, saat Anda mengajarkan, ini terjadi yang namanya proses duplikasi. Nah, saat Anda membangun jaringan, ya, itu sebenarnya Anda sedang mengajarkan ke tim Anda. Ya, Anda sedang mengajarkan ke tim Anda untuk menjadi pembangun jaringan. Jadi kalau ada orang menjalankan bisnis ini, tapi dia nggak paham bahwa kodratnya network marketing, namanya saya sudah network marketing. Jadi network itu adalah jaringan. Jadi kalau Anda, ya, membangun bisnis ini, tapi Anda pinter sekali jualan sendiri, ya, nggak apa-apa. Tapi Anda harus ingat, kita kan mau passive income. Kalau Anda pinter jualan misalnya dalam sebulan, Anda bisa menjual bahkan sampai 100 juta atau lebih. Tapi suatu ketika Anda berhalangan, Anda punya kesibukan, ya, atau Anda sendiri sakit sehingga Anda tidak bisa menjual, berarti saat itu omset Anda langsung nol, betul? Nah, beda halnya kalau Anda punya jaringan. Dan jaringan ini Anda ajarkan juga, satu, sebagai pemakai produk. Kedua, sebagai pembangun jaringan. Kalau itu terjadi, duplikasi, multiplikasi, ya, Anda akan punya omset yang sangat besar sekali, Anda akan punya bisnis yang sangat besar sekali, dan tentunya bonus Anda akan juga mengikuti. Dan Bapak Ibu semua, saya ingin tekankan di sini, ada hukum yang sangat tepat untuk bisnis kita yang namanya hukum Metcalfe. Nanti Anda bisa cari, yang mengatakan bahwa nilai sebuah bisnis atau nilai ekonomis dari sebuah bisnis itu sama dengan jumlah pengguna pangkat 2. Ya, Anda sering lihat sebenarnya di OP, ya, di NDT itu ngomongin tentang kekuatan dari bisnis jaringan yang namanya duplikasi yang menghasilkan multiplikasi. Jadi ingat, nilai sebuah bisnis sama dengan jumlah pengguna pangkat 2. Nanti Anda lihat di slide ini, Anda sering dengar kan, bahwa kalau di bulan pertama dimulai dari 2 orang, ya, di bulan berikutnya jadi 4, di bulan berikutnya jadi 8, ya, ingat pangkat 2 tadi. Kalau di bulan pertama, Anda cerita sponsori 2 orang. Diduplikasi, di bulan kedua masing-masing cerita ke 2 orang, akan terjadi 4. Di bulan berikutnya masing-masing cerita ke 2 orang, akan terjadi 8. Di bulan keempat akan ada 16 orang dalam jaringan Anda. Di bulan kelima ada 32, bulan ke-6, 64, bulan berikutnya 128, bulan berikutnya 216, bulan berikutnya 512, bulan berikutnya 124, bulan berikutnya 248,
Di bulan berikutnya, tepat 1 tahun, Anda akan sudah punya jaringan 4.096 orang. Ya, nampaknya awalnya kecil, hanya berawal dari Anda mensponsori 2 orang saja. Tapi kalau Anda berhasil mengajarkan sehingga terjadi duplikasi, ya, itu sudah tak terbendung lagi. Kalau duplikasi itu terjadi, akan terjadi yang namanya multiplikasi. Ya, akan terjadi yang namanya multiplikasi. Nah, disinilah kekuatan jaringan itu akan Anda bisa ketahui. Dan ingat, kekuatan dari network marketing adalah ya duplikasi dan multiplikasi. Karena apa? Karena kita masing-masing punya keterbatasan, ya, keterbatasan waktu, keterbatasan modal, kemampuan setiap orang juga bisa berbeda-beda. Masing-masing kita juga mungkin ada yang relasinya banyak, ada yang relasinya sedikit. Jadi kalau dipikir, semua orang pasti punya keterbatasan-keterbatasan itu. Tapi kalau kita ya menduplikasi dan terjadi multiplikasi, kekuatannya akan luar biasa. Contohnya gini, kuda, 1 ekor kuda, kalau dia bisa narik, itu dibilang dia bisa narik sampai 2 ton, beban 2 ton. Kalau 2 kuda secara bersamaan, harusnya kuda ini hanya mampu narik berapa? Hanya 4 ton, betul? Harusnya secara matematika hanya mampu narik 4 ton. Tapi luar biasanya kalau 2 ekor kuda ini secara bersamaan menarik beban, mereka berdua bisa narik sampai 16 ton. Luar biasa sekali. Maka kalau kita mau punya omset yang besar, punya bisnis yang besar, Anda harus paham bahwa kodrat network marketing, kita harus membangun yang namanya jaringan. Ya, jadi Anda duplikasi mulai sekarang, ya Anda akan memiliki pelipat gandaan bisnis yang luar biasa besar. Oke, berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita duplikasi? Gimana supaya terjadi pelipat gandaan, ya, terjadi multiplikasi itu? Yang saya ingin tekankan di sini, cara yang mutlak adalah Anda harus pakai sistem. Ya. Yang membedakan bisnis yang kecil dengan bisnis yang besar, bisnis kecil dibangun tanpa sistem. Sementara kalau Anda pengen bangun bisnis yang besar, Anda harus pakai sistem. Saya kasih Anda cerita, ya, ada 3 tukang batu. Tukang batu yang pertama, ya Anda tahulah tukang batu kerjaannya kan numpuk-numpuk batu bata sehingga jadi bangunan kan. Nah, tukang batu ini ditanya, Pak sedang ngapain? Ya Bapak ini bilang, enggak, kamu nggak lihat ini saya sedang numpuk batu bata. Ya, oh oke. Terus orang ini nanya ke tukang batu yang kedua. Sebenarnya yang dilakukan sama, ya, sedang menumpuk batu bata. Tapi tukang batu kedua ditanya, Pak sedang ngapain? Saya sedang kerja supaya 1 hari saya dibayar 150.000. Ya. Nah, akhirnya tukang batu yang ketiga ditanya, Pak, Bapak sedang ngerjain apa? Oh, saya sedang membangun sebuah istana yang megah. Perhatikan baik-baik, yang dilakukan sama, tapi menurut Anda, siapa yang memiliki potensi keberhasilan yang lebih besar? Tukang batu pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga ya, betul. Pasti yang ketiga. Kenapa? Karena tukang batu yang ketiga ini, waktu dia melakukan pekerjaan yang sama, tapi di pikirannya dia sedang membangun sebuah istana yang megah dan besar. Sementara tukang batu yang pertama cuman ya ngerjain itu saja. Nah, tukang batu yang dua cuman mengharapkan dapat gaji 150.000 per hari. Di bisnis ini hati-hati. Banyak orang jalankan, tapi dia nggak tahu bahwa dia sedang membangun sebuah bisnis yang besar dan itu bisa berbeda hasilnya. Kalau Anda paham, Anda membangun bisnis ini, pengen punya bisnis yang besar, Anda bangun dengan sistem. Kalau Anda tidak bangun dengan sistem, ya hati-hati, ya itu akan terjadi
kegagalan yang tertunda. Mungkin awalnya nampak bagus, ya, tapi suatu ketika bisnis yang Anda bangun akan hancur, ya. Dan saya yakin Anda nggak mau itu terjadi, ya. Makanya saran saya dari awal Anda jalankan bisnis ini dengan sistem. Nah, sistem ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, sesuatu hal yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Betul? Nah, kebiasaan kalau terus dipertahankan dalam waktu yang lama, ini akan menjadi karakter. Kalau kebiasaan-kebiasaan dilakukan secara kolektif, ini akan menjadi yang namanya budaya. Ya, budaya. Nah, di perusahaan-perusahaan yang besar, saya dulu kerja di hotel bintang 5, dan saya ingat kenapa hotel ini punya cabang di mana-mana, di banyak negara, karena di sana ada culture atau yang namanya budaya yang dikembangkan. Ya, budayanya apa? Ya banyak hal, misalnya disiplin, tepat waktu. Kita tidak boleh argumentasi dengan tamu. Ya, kita harus mengutamakan tamu. Ya, melayani tamu dengan hati. Nah, itu budaya-budaya, nilai-nilai yang ditanamkan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan dan itu membentuk karakter kita. Sama di bisnis ini, Anda bisa lihat di slide apa sistem yang kita punya supaya kita bisa membangun sebuah bisnis yang besar. Yang pertama, nilai-nilai dalam bisnis yang tadi saya sampaikan, ini adalah budaya kita. Nah, kita bersyukur di sini di perusahaan Tianxi adalah perusahaan besar, farmasi nomor 1 di Cina, dan kita juga sangat bersyukur bahwa kita punya support system yang luar biasa, One Vision. Nah, One Vision ini punya budaya yang Anda dan saya harus ikut. Ibaratnya, kalau kita mau mencetak es batu, kalau pengen es batunya bentuknya bulat-bulat, cetakannya tentunya bulat-bulat, betul? Kalau pengen es batunya munculnya yang kotak-kotak, cetakannya harus kotak-kotak. Sama di bisnis ini, cetakannya sudah ada, sistemnya sudah ada, kita tinggal ngikutin saja. Nah, yang pertama tadi nilai-nilai dalam bisnis ini harus disebut budaya. Ya, Anda bisa lihat kita punya parameter bisnis One Vision. Ya, kalau Anda baru bergabung, Anda mutlak. Kalau Anda mau sukses, Anda harus menjadi seorang CP. Ya, berikutnya Anda harus menjadi Royal, Crown, Ambassador, dan Majesty. Nah, itu Anda harus ikuti. Jangan ditawar-tawar kalau Anda mau berhasil. Terus berikutnya budaya apa? Untuk mau presentasi, ya 15 kali sebulan atau 30 kali sebulan. Itu aja pilihannya. Jangan ditawar-tawar. Kalau Anda mau berhasil, jangan banyak nawar di sini. Ya, Anda lakukan presentasi 15 kali atau 30 kali dalam sebulan. Anda lakukan secara berturut-turut selama 3 bulan. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi karakter Anda sebagai pembangun jaringan yang sejati. Ya, sehingga Anda pakai PIN-nya silver planner atau gold planner. Ya, seperti itu. Terus berikutnya Anda juga harus lakukan formula 773 ya. 7 kebiasaan sukses, 7 langkah sukses, dan 3 prinsip dasar. Ini semuanya akan mengajarkan kepada kita nilai-nilai ya yang menjadi budaya kita sebagai pembangun jaringan. Terus berikutnya apa? Sistem itu pertemuan dan pendidikan. Ya. Di pertemuan banyak juga di grup saya yang mereka katanya mau serius, mau sukses. Tapi begitu diundang ke pertemuan, lebih banyak nggak datangnya daripada datangnya. Nah, ini saya bilang mau sukses, tapi seperti kita manggang sate, panggangnya di bawah, satenya di atas, jauh panggang dari api. Kapan bisa matangnya? Mau sukses, kapan Anda bisa sukses? Kalau pertemuan saja, hadir enggak, hadir enggak, banyak enggak datangnya. Ya, kalau Anda mengabaikan pertemuan, itu sama dengan Anda mengabaikan sistem. Ya, jadi kalau Anda enggak datang di pertemuan, Anda sebenarnya sedang mengabaikan sistem. Bagaimana bisa berhasil?
Ingat tadi, kalau kita pengen punya bisnis yang besar, Anda harus mengerjakannya dengan sistem. Ya, nah di pertemuan ini sangat penting karena di pertemuan ini kita bisa belajar. Di pertemuan inilah kita dapat gesekan. Ingat, besi digesek dengan besi, manusia digesek dengan manusia. Di pertemuanlah kita bisa tertantang. Ya, kalau kita lihat, oh dia tukang batu bisa sukses, saya pasti bisa. Mahasiswa bisa sukses, masa saya yang udah kerja belasan tahun nggak bisa. Nah, kita ada rasa tertantang. Di pertemuan ini kita akan dapatkan semuanya itu. Kita belajar banyak hal sebenarnya di pertemuan. Kita dapat inspirasi, kita dapat motivasi, kita belajar yang namanya membangun yang namanya impian. Itu di pertemuan-pertemuan ini. Ya. Nah, pertemuan Anda sudah tahu ada OP Vision Seminar, itu yang umum, yang bersyarat core meeting, core producer meeting, network development training, Royal Weekend, bahkan live. Itu semuanya disediakan bagi Anda. Ikuti semuanya kalau Anda mau sukses, karena di situ Anda akan belajar di pertemuan dan Anda sedang mentraining, Anda sedang mengeducate diri Anda sebenarnya. Ya, sistem berikutnya adalah alat bantu. Ya, alat bantu. Sebenarnya apa sih fungsinya alat bantu? Ya, kita tahu alat bantu ini apa? Starter pack, NetP, flip chart, banyak disediakan oleh baik oleh Tiansi maupun oleh One Vision. Ingat Bapak dan Ibu, kalau Anda mau kerja lebih capek, lebih susah, ya Anda jangan pakai alat bantu. Sama dengan kita yang paling sederhana mau buka tutup botol, kalau kita buka pakai tangan, ya ada risiko tangan Anda cedera. Tapi kalau Anda mau lebih gampang, Anda pakai pembuka botol saja, betul? Seperti itu, penggunaan alat bantu itu memperingan pekerjaan Anda. Dan alat bantu ini juga bisa sebagai pihak ketiga. Mungkin Anda ngerasa, waduh saya mau prospek orang yang secara finansial, secara status sosial melebihin saya. Nggak enak, masa saya menawarkan bisnis ke dia. Nah, inilah Anda pakai yang namanya alat bantu. Jadi alat bantu ini bisa berfungsi juga sebagai pihak ketiga bagi Anda. Anda bisa pinjamkan NetP yang kira-kira cocok dengan profil orang yang Anda sedang prospek ini, Anda pinjamkan. Ya, supaya prospek Anda dengarkan. Nanti setelah dengarkan, artinya Anda sedang meminta siapapun yang bicara di NetP itu untuk menjelaskan atau membuka wawasan dari prospek Anda. Ya, jadi kalau kita pakai alat bantu itu sama dengan kita kerja pintar sebenarnya. Kalau kita nggak pakai alat bantu, kita nyusahin diri sendiri sebenarnya. Jadi paling gampang itu ya sudah pakai alat bantunya saja. Ya, ingat di sini kita kerja keras dan kita harus kerja cerdas. Kalau Anda mau kerja cerdas, pakailah alat bantu. Oke, nah itu sistemnya. Kita harus paham, pakai sistem. Ingat, kita membangun aset. Kita pengen bangun sebuah bisnis yang besar. Kalau pengen bangun bisnis yang besar, harus pakai sistem. Kalau enggak pakai sistem, lupakan saja. Anda buang-buang waktu. Anda harus pakai sistem. Nah, Anda bisa dilihat di slide nanti, ada quote yang sangat menarik, ya, yang mengatakan, if you don't learn how to get paid while you sleep, you will work until you die. Ya, menarik sekali, ya. Dikatakan kalau Anda tidak belajar bagaimana mendapatkan penghasilan Anda selagi Anda tidur, atau pendek katanya ngomongin, kalau Anda belum dapat duit saat Anda tidur, artinya Anda akan dipaksa untuk kerja sampai Anda mati. Paham maksudnya? Itu ngomongin apa sebenarnya? Itu berbicara tentang passive income, bukan active income. Ya, pasif dan aktif. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya, ada 10 pemuda yang mereka pengen sekali bisa mancing dan dapat ikan. Nah, akhirnya ke 10 pemuda ini cari tahu siapa ya di desa ini yang pintar mancing. Akhirnya mereka dapat informasi bahwa ada 2 pemancing hebat di desa itu. Akhirnya ke-10 pemuda ini sepakat untuk datang ke pemancing yang pertama.
Dan dia tanya, Pak, mau nggak Bapak ajarkan kami supaya bisa memancing seperti Bapak? Pemancing yang pertama ini bilang gini, oh ngapain saya ajarkan kalian? Kalau nanti saya ajarkan kalian, kalian jadi pinter mancing, nanti kita jadi saingan. Nanti ikan di danau jadi habis. Ya, itu konsep konvensional. Akhirnya ke-10 pemuda ini kecewa, tapi mereka akhirnya datang ke pemancing yang kedua yang juga hebat. Dan mereka juga utarakan niatnya, Bapak mau nggak ajarin kami supaya bisa memancing sehebat Bapak. Pemancing kedua ini pintar dan dia paham konsep jaringannya. Dia bilang gini, oke, saya ajarkan kalian untuk bisa memancing, tapi dengan perjanjian. Kalau nanti kalian bisa mancing ikan, tiap satu orang dapat 10, sisihkan 1 buat saya. Kira-kira kalau Anda jadi salah satu dari 10 pemuda ini, Anda mau nggak? Tentu mau dong ya, daripada nggak bisa dapat ikan, sudah diajarkan, bisa mancing 10, disisihkan 1, dapat 9. Nah bagus kan? Ya akhirnya semuanya mau sepakat. Nah pemancing kedua ini yang hebat, dia paham betul konsep passive income. Jadi saat dia tidur, 10 pemuda tadi mancing, sudah diajarkan caranya, teknik mancing yang hebat. Waktu mereka bisa dapat ikan, 10 disisihkan 1. Jadi ke-10 pemuda ini ya memberikan dia 10 ikan. Ya, itu yang namanya passive income, bukan dari usahanya sendiri. Ya, dia tiduran, tiba-tiba ada ngetok pintunya dikasih 10 ikan. Siapa yang nggak mau? Tentu kita mau ya. Nah, pemancing ini pun kalau dia pengen mancing sendiri, dia juga bisa dapat. Itu yang namanya passive income. Tapi dia dapat pasif dari ke-10 orang yang diajarkan tadi. Ya, itu konsep passive income. Dan teman-teman ingat ya, kita jalankan bisnis ini tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu titik kita nggak perlu kerja lagi, tapi kita nggak kerja, kita juga dibayar. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Itulah yang kita dambakan dan itulah terus terang impian saya. Waktu di awal saya memutuskan serius menjalankan bisnis ini, saya pengen mendapatkan kebebasan waktu. Ya, nah kebebasan waktu ini saya yakin semua orang inginkan ya. Kalau Anda menjalankan bisnis ini suatu ketika, ya saya yakin banyak sekali di sini ya, pemirsa semuanya Anda juga masih penghasilan Anda dari active income, makanya saran saya Anda jalankan bisnis ini dengan serius, pakai sistem ya, dan Anda kerjasama dengan tim bisnis Anda kerja mati-matian lah. 1, 2, 3 tahun dari sekarang pakai sistem yang benar, kerjakan sungguh-sungguh, pada satu titik nanti terjadi duplikasi, terjadi multiplikasi, Anda akan mendapatkan kebebasan, ya, freedom. Anda mendapatkan kebebasan waktu, Anda akan mendapatkan kebebasan finansial secara bersamaan. Anda bisa bayangkan itu, bagaimana Anda bisa bangun pagi, tidak perlu dibangunkan oleh jam waker lagi. Anda bisa melakukan apa yang Anda suka. Anda nganter anak Anda ke sekolah, ya. Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Uang tidak menjadi masalah. Anda punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu apakah Anda serius atau enggak menjalankan bisnis ini, tapi saya tahu kalau Anda sudah memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, saya yakin tidak ada satupun orang yang maunya join untuk mati. Ya, Anda join bisnis ini untuk bisa bertumbuh, berkembang, dan Anda akan punya bisnis yang besar. Ya, jadi teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan saya pada malam hari ini. Memang waktunya singkat, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Yang terakhir, freedom is not free. Ya, kalau Anda menginginkan kebebasan itu, Anda harus perjuangkan. Ya, enggak apa-apa sekarang bersusah-susah sekarang, senang kemudian. Daripada sudah susah sekarang, tetap susah kemudian. Ya, jadi Anda kerjakan dengan sistem sampai titik Anda dapat membangun aset,
bisa passive income, dan Anda menikmati kebebasan waktu dan kebebasan finansial secara bersamaan. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sukses buat kita semuanya.